Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Selamat datang di kelas metode penelitian PKI. Pada kesempatan kali ini di pertemuan kita, kalau nggak salah yang ketiga, ya benar, di pertemuan kita yang ketiga ini masih dengan metode perkuliahan online, tapi sedikit berbeda. Kalau beberapa waktu yang lalu saya memberikan materi, kemudian direkam, dibuat dalam bentuk video, kemudian kawan-kawan mendengarkan atau melihat video tersebut. Tapi dalam metode kali ini saya coba ganti dengan metode yang lain, mudah-mudahan efektif. Jadi di aplikasi Spidol Suta itu saya sudah memberikan materi perkuliahan dalam bentuk PowerPoint, poin-poinnya apa saja, sudah dapat ke kawan-kawan download semua dan kawan-kawan lihat. Kemudian dari materi yang sudah saya bagikan di aplikasi Spidol Suta, saya meminta kawan-kawan untuk membuat pertanyaan terkait dengan materi. Nah, di sini saya sudah mengumpulkan untuk semester 5 BPI ada 17 pertanyaan yang masuk. Kemarin sudah saya informasikan ke kawan-kawan semua, mulai dari materinya saya kirim dan batas waktunya jam 8 malam untuk mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan terkait apa saja yang ingin ditanyakan dan yang belum dipahami dari materi memilih rancangan penelitian. Baik, akan kita bahas satu persatu pertanyaan dari kawan-kawan sekalian. Oke, pertanyaan pertama. Ini pertanyaan pertama dari Saudari Putri Wulandari. Mohon izin bertanya, Pak. Oke, saya izinkan. Dari materi yang Bapak bagikan, ada strategi metode campuran. Ya, benar. Saya kurang paham, Pak, dari ketiga strategi tersebut. Oke, baik, Putri. Terima kasih atas pertanyaannya yang benar-benar mewakili mungkin dari kawan-kawan yang lain juga yang masih belum paham tentang metode penelitian campuran. Jadi saya jelaskan dulu dari awal. Yang pertama itu metode penelitian kita yang kita bahas itu ada yang namanya kuantitatif, ada kualitatif, dan ada juga metode campuran atau yang biasa dikenal dengan mixed method. Di dalam metode campuran sendiri itu terbagi tiga lagi, yakni metode campuran sekuensial, metode campuran konkuren, dan metode penelitian transformatif. Jadi metode campuran ini menggabungkan antara metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Di dalam satu penelitian itu terdapat kuantitatif dan kualitatif. Jadi apa sih yang dimaksud dengan metode campuran sekuensial? Metode campuran sekuensial ini artinya metode penelitian yang bertahap. Artinya kita melakukan penelitian walaupun ada dua jenis rancangan penelitian di sana, kuantitatif dan kualitatif, tapi kita gunakan salah satu terlebih dahulu. Misalnya kita menggunakan kuantitatif terlebih dahulu di awal, kemudian setelah selesai analisis kuantitatif kita, barulah untuk memperkuat hasil penelitian kita gunakan kualitatif selanjutnya. Kemudian metode penelitian campuran konkuren. Nah, ini strategi metode campuran konkuren atau satu waktu ya. Nah, jadi dalam satu waktu itu menggunakan sekaligus keduanya, tidak menunggu siapa yang terlebih dahulu, kuantitatif terlebih dahulu atau kualitatif terlebih dahulu, tapi dilaksanakan sekaligus berbarengan, memberikan kuesioner sekaligus melaksanakan observasi dan wawancara, kemudian analisisnya tetap masing-masing. Oke, yang ketiga metode penelitian campuran transformatif. Nah, transformatif ini sedikit unik karena tidak terduga ya. Jadi awalnya penelitian ini mungkin hanya ingin dilakukan dengan penelitian kualitatif saja atau kuantitatif saja. Namun sewaktu berjalannya proses penelitian, ternyata data yang kita dapat atau penelitian yang kita lakukan ini menuntut kita harus menggunakan analisis atau metode penelitian yang lainnya. Misalnya di awal kita melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif,
kemudian setelah berjalan ternyata ada data yang harus dikualitatifkan dan tidak bisa kita paksakan tetap di kuantitatif. Akhirnya kita tambahkanlah metode penelitian kualitatif. Nah, itu yang dinamakan metode penelitian campuran transformatif. Tapi untuk kawan-kawan yang berada di jenjang pendidikan S1, boleh-boleh saja kalau mau menggunakan metode penelitian campuran atau mixed method, tapi saya menyarankan untuk tidak terlebih dahulu menggunakan metode penelitian campuran ini karena bebannya lumayan berat, nanti skripsinya nggak kelar-kelar. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Putri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan kedua dari Vela Sufa, kalau nggak salah ini kelas B. Pertanyaannya begini, izin bertanya Pak. Oke, saya izinkan Vela. Hal-hal apa saja yang harus dimengerti agar kita dapat memahami atau menentukan masalah yang akan diangkat untuk penelitian? Ya, yang pertama harus dipahami agar kita bisa meneliti, ya kita harus mempelajari dengan baik dan benar mengenai metode penelitian. Cara-caranya seperti apa? Kemudian untuk menentukan masalah penelitian, ya. Untuk menentukan masalah yang akan diangkat untuk penelitian. Kita harus tahu terlebih dahulu apa sih permasalahan itu. Masalah itu adalah sesuatu yang menstimulus kita untuk melakukan penelitian. Sering saya jelaskan kepada kawan-kawan sekalian, masalah dalam kehidupan sehari-hari itu berbeda dengan masalah dalam sudut pandang sebuah penelitian. Kalau masalah dalam kehidupan sehari-hari itu selalu konotasinya negatif. Tapi kalau dalam sudut pandang sebuah penelitian, masalah itu bisa jadi hal yang positif karena itu bisa menstimulus kita untuk melakukan sebuah penelitian. Jadi banyak hal yang harus kita mengerti agar kita dapat memahami dan agar kita nanti gampang dalam menemukan masalah yang kemudian dijadikan tema penelitian. Banyak kawan-kawan yang sudah membuat proposal penelitian, tapi ketika ditanya masalah dalam penelitianmu ini apa, masalah dalam proposalmu ini apa, jangan kita cari-cari masalah. Tidak ada masalah di suatu tempat kita ingin meneliti di tempat itu dan kita paksakan. Itu artinya tidak ada masalah, namun kita yang cari-cari masalah. Intinya pelajari metode penelitian dengan baik. Sudah banyak buku pendukung, sudah banyak tempat bertanya, jangan malu untuk bertanya ya kawan-kawan sekalian. Mungkin itu untuk Vela jawaban singkat dari saya. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Atik Rihmaniati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Oke, saya izinkan. Bagaimana cara mudah untuk menentukan masalah metode penelitian, apakah kualitatif, kuantitatif, dan campuran? Gini ya, kalau kita sudah bisa menganalisis atau menemukan sebuah fenomena dan kita anggap ini merupakan sebuah permasalahan yang nantinya akan kita teliti, kemudian selanjutnya kita menentukan mau dibawa kemana, apakah mau diarahkan ke kuantitatif, diarahkan ke kualitatif, atau diarahkan ke metode campuran. Bingung ya? Bagi saya sih itu hal yang sepele sebenarnya kawan-kawan sekalian. Intinya kita harus paham dulu apa sih metode penelitian kuantitatif, apa sih metode penelitian kuali, apa sih metode penelitian campuran. Kita pahami terlebih dahulu. Kalau kita sudah paham, kita akan bisa kita bisa mengarahkan permasalahan ini mau dikuantitatifkan atau dikualitatifkan. Kalau kita nggak paham ya gimana kita mau mengarahkannya, nanti jangan-jangan masalah yang harusnya kita teliti dengan penelitian kuantitatif dengan eksperimen, mungkin eksperimen sosial, tapi malah kita kualitatifkan, kan kebalik. Sama halnya kalau kita kan sudah paham dalam kehidupan sehari-hari ya, saya kasih contoh. Misalnya ada bubur kacang hijau 1 mangkok, nah terus kita mau makan. Alat apa yang kita gunakan? Apakah kita akan memilih garpu, sendok, atau pakai sumpit? Kalau kita paham penggunaan 3 alat ini, tentunya kita akan memilih alat yang tepat, yaitu kita makan dengan menggunakan sendok. Itu lebih gampangnya. Jadi kalau
kita, kawan-kawan sudah paham apa sih kuantitatif itu, apa sih kualitatif itu, apa itu metode campuran. Ketika ada sebuah permasalahan, kita nggak akan kebingungan lagi. Wah, ini harus dikuantitatifkan. Wah, ini harus dikualitatif. Wah, ini kayaknya seru kalau dilaksanakan dengan metode campuran atau mix method. Saya rasa demikian. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Aldi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Aldi ingin bertanya. Ya monggo Aldi, saya persilakan. Aldi minta tolong jelaskan sumber-sumber yang kita gunakan untuk memperoleh masalah penelitian dan apakah ada perbedaan antara masalah penelitian dan masalah yang bukan penelitian. Sekian Pak. Bingung saya nih jawabnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mau keluar rumah, kita main kesana kemari, kita bisa melihat banyak sekali permasalahan yang bisa diangkat menjadi tema penelitian. Kemarin saya memberikan tugas kepada kawan-kawan semua untuk mencari sebuah masalah kemudian diangkat untuk dijadikan tema penelitian. Dan di sana saya sudah meminta kawan-kawan pilihlah masalah yang berkaitan dengan prodi kita atau jurusan kita, yakni jurusan BPI. Kenapa demikian? Karena nanti agar bisa terpakai. Nah, di sini saya rasa Aldi masih kebingungan. Bagaimana sih caranya menemukan masalah penelitian? Ya dengan membaca, mungkin dengan melihat, dengan observasi ke daerah sekitar segala macam. Banyak kok masalah penelitian. Intinya masalah itu yang paling gampang ya. Sebenarnya banyak sekali konsep definisi dari sebuah masalah penelitian. Tapi saya pernah belajar juga dengan salah satu dosen filsafat di kampus kita. Beliau itu mengatakan masalah dalam sebuah penelitian itu adalah sesuatu yang menstimulus kita agar kita melakukan sebuah penelitian. Nah, jadi carilah yang berkaitan dengan prodi kita gitu. Saya rasa banyak kok. Intinya kalau mau gerak, kalau mau serius, banyak sekali permasalahan yang bisa kita teliti dan itu berkaitan dengan prodi kita. Contoh di semester 7 itu banyak sekali mahasiswa yang belum menyelesaikan segala sesuatu urusan mereka agar mereka bisa tamat dengan tepat waktu. Apakah itu bisa dijadikan masalah dan bisa diteliti? Sangat bisa sekali. Mungkin mau dilihat motivasinya atau mau dilihat prokrastinasi ini adalah penundaan untuk mengerjakan tugas tidak penting, kemudian mengerjakan tugas yang ya gitulah intinya. Nanti saya jelaskan lebih detail lagi. Yang jelas banyak di sekitar kita yang bisa kita teliti. Mungkin seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Berikutnya pertanyaan dari Astuti Rahayuningsih. Pertanyaannya begini. Assalamualaikum Pak, saya izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izinkan untuk bertanya. Di penjelasan tersebut ada rancangan kuantitatif. Nah, bagaimana strategi yang digunakan pada penelitian survei? Terima kasih Pak. Jadi seperti yang sudah saya paparkan di PowerPoint kita, penelitian kuantitatif itu ada dua strategi. Yang pertama survei dan yang kedua eksperimen. Kalau penelitian survei ini adalah penelitian yang paling simpel dan paling gampang lah. Gampang bagi orang yang memahami. Kalau nggak memahami juga bisa dikategorikan ribet. Berat sih enggak, tapi ribet karena kita mainannya angka-angka, kemudian hitung-hitungan lah intinya. Tapi untuk penelitian survei ini strateginya ya gampang sekali, mudah, tidak sama lah dengan penelitian eksperimen. Kalau eksperimen kita harus memberikan treatment atau memberikan apa ya istilahnya ya, memberikan perlakuan. Nah itulah. Kalau penelitian survei enggak, kita hanya menghubungkan atau melihat pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lain, menghubungkan apakah ada hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Ya metodenya dengan membagikan kuesioner atau dalam psikologi itu skala penelitian, istilah dalam psikologi. Dan penelitian ini
kalau paham ini gampang sekali dan dikerjakannya dalam waktu yang singkat pula, nggak terlalu lama. Mungkin yang berat itu dalam proses penulisannya, penyusunannya, karena di saat kawan-kawan yang lain itu berurusan dengan diksi kata-kata, kita berurusan dengan angka-angka dan kata-kata. Mungkin di situ beratnya. Tapi kalau kita paham, insya Allah tidak berat. Mungkin patut dicoba kalau bagi yang tertarik dengan metode penelitian kuantitatif, pilihlah yang rancangan survei. Tapi kalau BPI bagusnya sih eksperimen, karena kita kan penyuluh. Artinya kita memberikan treatment, memberikan perlakuan, memberikan penyuluhan, kemudian baru kita ukur melalui metode kuantitatif. Jadi kita eksperimen. Kalau di psikologi udah seperti itu metode penelitiannya atau skripsinya, rata-rata begitu. Mudah-mudahan ada kawan yang tertantang untuk melakukan metode penelitian eksperimen. Amin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya.